Namo Buddhaya. Salam sejahtera penuh bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Anda yang berada di Malang Raya, Kediri, Tulungagung dan Blitar, tentunya senang sekali bisa menjumpai Anda. Saya Sapna Dewi beserta segenap kru Dharma TV. Pemirsa Dharma TV, dalam acara Manage Your Mind pada kali malam hari ini, kita bertemu kembali dengan seorang biku dari Malaysia dan tentunya beberapa kali kita sudah bertemu untuk ngobrol dan berdiskusi dengan beliau. Beliau adalah Bante Kiti Bardo. Namo Buddhaya Bante. Ya, Bante Kiti Bardo ini berasal dari Malaysia, menjadi seorang biku sudah 6 tahun ini atau 6 wasa. Dan sebelum itu beliau adalah seorang perumah tangga juga, menjadi seorang pegawai negeri kalau di Malaysia. Beliau adalah seorang insinyur elektrik dan kemudian menikah dan mempunyai 2 orang putra yang kemudian beliau tinggalkan, tapi dengan bertanggung jawab beliau tinggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi seorang biku. Baik, kita akan berbicara pada malam hari ini mengenai suatu tema yang tentunya kita harus ketahui dengan pasti apa ini, yaitu adalah hidup dalam Dhamma. Ya, Bante, apakah yang pengertian Dhamma itu? Apakah pengertian dari Dhamma itu sendiri? Dhamma biasanya dikatakan ajaran Sang Buddha, ya. Ya. Ajaran Sang Buddha kita katakan Dhamma. Tetapi sebelum Sang Buddha ke dunia kita 2600 tahun yang lepas, Dhamma sudah ada, sudah sedia ada. Dhamma itu alam semula jadi, ya. Walau sudah berjuta-juta tahun, ya. Tetapi oleh kerana masa Sang Buddha dilahirkan di utara India, masa tu banyak agama, ya, yang berbeza-beza dan di situ Dhamma boleh katakan langsung tidak ada ataupun minima sekali, ya. Jadi erti Dhamma tadi ialah alam semua jadi, the nature, hukum alam, our nature, the way of life, the nature, which was discovered by the Buddha. And selepas dia menjadi Sang Buddha, dia telah mengajar kita jalan ke kebahagiaan. Berikutnya ya Bante, apakah Dhamma hanya sebagai informasi yang diberikan atau merupakan sarana praktis? Kedua-dua sekali. Kedua-duanya. Ya. Kalau tanpa informasi, bagaimana kita nak praktikan? Ya. Ya. Jadi Dhamma itu, Buddhisme itu ialah satu pengajian, education, ya. Itu education. Dan sama juga semasa kita kecil, kita ke sekolah. Ya. Kita ke sekolah untuk apa? Untuk knowledge, untuk pengajian. Dhamma itu ialah satu pengajian, knowledge, education. Dan yang pentingnya masa kita ke sekolah tu, bukan saja kita belajar dengan secara buta-buta saja. Kita mesti tahu mengapa, apa itu, mengapa cikgu mengajar begini. Jadi kita ada guru dan kita mau faham apa yang kita belajar itu, kita tanya guru. Ya. Begitu juga dengan Dhamma, ya. Sekiranya hanya ke wihara mendengar Dhamma tanpa
memahami isi-isi Dhamma itu satu kekurangan, ya. Jadi bukan saja praktis tadi, tapi saya nak masukkan kefahamahan, Paham, faham, ya, must understand. ya, memahami. So memahami. Jadi selain daripada mendengar ujar-ujar Dhamma, kita mesti memahami apa itu. Seperti dana. Apa itu dana, ya. Jadi kita mesti tanya pada biku. Jangan diam saja. Jangan seperti burung kakak tua. Dia pun tahu Dhamma. Burung kakak tua pun tahu Dhamma, bukan Burung saja. beo juga tahu Dhamma. Ya, dia pun tahu Dhamma. Tapi dia tidak paham. Ya. Ya. Jadi kalau kita ke sekolah kita tidak paham, bermakna kita tidak belajar yang betul. Okey. Selepas faham tadi, betul-betul faham apa kita buat. Kita balik ke rumah, kita ulang kaji. Kita buat homework. Itu apa makna tu? Itu practice. Okay. Practice, ya. Tadi education, ya, yang pertama. Ya. Education, informasi. Informasi, pengetahuan. Yang kedua, faham. Ya. Kita betul-betul faham. Dan yang ketiga, kita balik, kita practice. Begitu juga dengan Dhamma. Tanpa praktis, dia tidak bermakna. Mengapa dia tidak bermakna? Seperti juga nanti ke sekolah, ulang kaji, buat homework, sudah faham, buat homework balik. Tapi akhirnya apa? Kita diperiksakan. Dan peperiksaan tu adalah result. Kalau murid tu dapat 90, bermakna dia telah faham. Dia telah faham apa yang dia belajar, dan kalau murid tu dapat 30, bermakna dia tidak faham. Ataupun dia faham, dia tidak ulang kaji. Ya. Begitu juga dengan Dhamma. Kalau kita pergi dengar, kita dapat informasi, dapat education, pengajian. Tapi kita faham dan kita balik, kita praktiskan seperti meditasi, seperti sila. Sila, jangan membunuh semua makhluk, ya, bukan manusia saja, makhluk. Jangan mengambil, jangan mencuri barang orang. Jangan mengadakan seksual luar nikah. Itu yang ketiga. Dan keempat, tidak cakap bohong. Dan kelima, tidak minum arak ataupun makan narkotik. Jadi kalau ini kelima-limanya kita tidak praktis, kita balik, sudah pergi wihara, sudah faham, tapi bila balik kita pergi minum arak, itu sudah tidak, apa keputusannya? Kita akan mabuk, kita akan bertengkar dengan keluarga isteri. Jadi selain daripada informasi tadi, selain daripada faham tadi, selain kita digalakkan mempraktis, dan kita boleh nampak keputusannya. Ya, kita boleh nampak keputusan. Apa keputusan itu? Keputusan seperti selepas kita sebagai biku, agar saya dapati bahawa sebelum saya jadi biku, saya senang marah, senang dapat kemarahan. Tetapi selepas jadi biku, praktis selama 6 tahun, saya dapat mengurus tadi, manage, ya. Dan tidak begitu cepat marah. Itu keputusannya. Ya, kita boleh nampak. Dan dari marah tadi kepada tidak marah, hidup lebih bahagia. Ya. Itu ya. Ya.
Ini kalau juga sebagai praktek, apakah praksis? Jadi setiap kita berpikir mengalami peningkatan dan proses sesuai kemampuan diri, atau hanya praktis, hanya menjalankan dengan yang ada saja. Bante, apakah ketika 5 sila tadi Bante, 5 sila yang dilarang itu Bante, sebagai manusia Bante ya, biasanya yang mengalami lah paling enggak 1 atau 2 atau 3 atau 5-limanya pernah kita langgar seperti itu. Apakah perlu untuk praktek ini Bante? Untuk supaya memahami tentang, oh ternyata ini nggak usah, nggak perlu ini kita lakukan. Harus mengalami dulu, prakteknya dulu Bante. Harus dipraktiskan. Iya. Kerana kalau kita dapat praktiskan, kita dapat nampak bedanya kehidupan kita. Beda ya Bante? Beda. Memang berbeda. Beda sekali. Ya. Ya, dari orang yang sudah dari lahir tidak boleh ini, pokoknya tidak mau boleh melanggar Bante. Dia harus belajar agama dengan apa ya, lurus. Dengan orang yang memang kemarin dia banyak melanggar sila, tetapi pemahamannya beda ya Bante. Ya. Beda. Manusia boleh berubah. Ya. Ya, kalau dalam masa Sang Buddha di India ada satu biku bernama Anggulimala. Ya. Anggulimala telah didesak oleh gurunya untuk membunuh. Dia betul-betul membunuh sampai 999 orang dia telah bunuh. Dan diambil jari orang yang dibunuh itu diikat dan digantung. Tetapi pada dia dikehendaki membunuh 1000 orang. Tetapi yang ke 1000 itu orangnya bukan siapa, tapi ibunya sendiri. Sang Buddha boleh dilihat, oh, kalau seseorang membunuh ibu bapa, dia akan terus Jatuh ya terus jatuh ke di alam neraka. neraka. Jadi dia tidak mau Anggulimala jatuh ke neraka. Dia terbang ke hadapan Anggulimala dan Anggulimala mau pancung dia. Pasal dia mau yang ke 1000 ya. Jadi dia kejar Sang Buddha. Ya. Tapi Sang Buddha tidak payah lari. Ya. Tapi dalam hati Anggulimala, mengapa Sang Buddha lari, saya kejar dia tidak boleh dapat. Dia pun teriak, mengapa kamu lari, berhenti. Tapi Sang Buddha kata, saya sudah berhenti. Hanya kamu belum berhenti. Belum berhenti apa? Belum berhenti membunuh. Jadi Sang Buddha pun terima dia jadi biku, dan kemudian beri dia panduan, dia pun jadi arahan. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi tadi saya ada dalam temu duga yang lain mengatakan yang apa itu masa dan space, ya, time ruang and space dan ruang. Luang. Ruang. Di sini Buddha telah bagi ruang pada Anggulimala menjadi seorang yang baik. Ya. Ya. Jadi tadi mesti dipraktiskan. Ya. Ya. Jadi memang praktis atau pengalaman di dalam kehidupan itu sendiri ya akan membuat kita semakin memahami ya Bante, paham apa yang dimaksud. Ya. Ajaran Sang Buddha seperti yang saya akan katakan ialah bukan satu yang kamu dihendaki percaya. Ya. Ya. Seperti sekarang saya katakan mangga ini manis. Ya, Ya. betul. Jadi kalau Anda tidak ambil tindakan memakan mangga tadi,
keputusannya anda tidak tahu sama betul atau tidak mangga itu manis. Betul. Begitu dengan ajaran Sang Buddha, ajaran Dhamma, diwajibkan bertanya supaya paham, diwajibkan praktis supaya merasai keputusannya, misalnya kebahagiaan, tenang, dan tidak ada kesengsaraan. Ya, ya, ya. Bante, memang kadang-kadang banyak orang yang tidak punya nyali atau nyali itu apa ya? Keberanian untuk mencicipi mangga itu tadi loh Bante. Ya kan Bante? Dia hanya percaya katanya seorang biku. Katanya seorang biku ini mangga manis, atau jangan makan buah ini karena pahit. Tapi dia tidak pernah merasakan itu pahit. Nah, itu loh, tidak punya keberanian untuk pahit, oh pahit ini ternyata. Ya itu loh Bante, kadang-kadang tidak ada. Jadi menjadikan manusia itu tidak lengkap ya. Data rasanya itu tidak lengkap sebagai manusia. Kalau menurut Bante tetap praktis tadi ya Bante ya. Bukan saja praktis atau berani, Ya. tapi Membuat keputusan itu loh Bante. kadang-kadang manusia itu seperti biku juga malas. Sama Malas, saja ya, manusia yang tunggu nanti saya tunggu itu, tunggu besok saya rasa itu mangga. oh iya. Ataupun saya tunggu lusa atau lagi 3 hari, apa jadi mangga itu akan jadi rosak, busuk ya. Begitu juga dengan kehidupan orang yang begitu. Ya. Dia hanya Menunda-nunda, Ya. malas. Jadi, ya, Bante. kehidupannya akan menjadi rosak Ya, kalau dia hanya menunggu saja. betul Bante. Ya, bagaimana seharusnya hidup di dalam dhamma yang benar? Ini mungkin juga salah satu yang sudah terjawab tadi Bante. Bagaimana seharusnya hidup dalam dhamma yang benar? Hidup dalam dhamma yang benar adalah seperti menjaga dana. Ya, dana. Apa itu dana? Dana itu memberi tanpa apa-apa balasan. Ya, dana. Kalau kita memberikan dengan hati yang tulus. Yang tulus, yang ikhlas. Yang ikhlas. Bukan saya bagi ini karena saya ada motif belakang ya. Yang bukan pamrih motif. atau motif. Ya. Dana, dan dana ada banyak cara dia. Ya. Satu daripadanya ialah memberi darah. Donor darah. Donor Donation, darah ya. itu Ya. dana. Membawa makanan untuk biku, Ya. itu pun dana. Memungut sampah yang orang umum buang, itu pun dana. Ya. Memberi masa, tidak mempedulikan kepentingan diri sendiri. Itu dana. Bersenyum pada orang pun dana. Ya. Ya. Yang kedua itu sila. Ya. Sila ini adalah seperti jalan. Ya, jalan. Kalau kita ada mobil, tapi tidak ada jalan, bagaimana kita akan sampai ke destinasi kita? Ya. Itu sila. Mesti dana, sila, dan bhavana. Bhavana itu meditasi. Jadi hidup dalam dhamma yang sebenar ialah sentiasa bagi dana, sentiasa tidak salah lakukan sila tadi yang kelima-lima ini, dan sentiasa meditasi. Kerana kalau kita tidak meditasi sehari atau kita meditasi 1 hari, tangguh 1 minggu, tidak guna.
Ya. Dia jadi kosong balik. Seperti kereta hari ini kita jalankan mobil itu, letak di rumah 1 bulan tengok boleh jalan tak? Tidak boleh jalan. Mesti mobil itu sentiasa dijalankan setiap hari. Jadi bateri itu tidak rosak. Tidak rusak. Begitu dengan meditasi. Setiap hari digalakkan 1 jam waktu pagi, 1 jam waktu malam. Dengan adanya ketiga-tiga ini, barulah kita hidup dalam dhamma yang benar. Benar. Ya. 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 Sebetulnya ini sesuatu yang sederhana ya Bante. Sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang ya Bante. Ya. Tetapi ternyata manusia mempunyai tingkat atau level kesadaran yang berbeda-beda ternyata. Betul. Ada masa dia. Ada Dia akan masa. sedar. Ada masa masanya dia. akan Macam sadar. tadi Anggulimala. Kalau tidak ada Sang Buddha tadi, dia ibunya telah dibunuh. Ya, ya. Tetapi kerana ada kondisi yang Sang Buddha berhadapan dengan dia tidak salah gunakan atau membunuh yang ke-1000 orang. Begitu dengan manusia. Semuanya ada masa dan luang dia. Seperti juga dengan kita cerita pasal mangga, sekarang kita cerita pasal durian. Ya, ya. Kalau durian tu belum masak, dia tidak akan jatuh dengan sempurna. Ya. Tapi ada yang durian yang jatuh. Apa iaitu durian yang sudah jatuh? Tidak masak atau busuk. Begitu dengan manusia. Kalau masa dia belum sampai, walaupun kamu bagi dia 100,000 rupiah, kemari dia tidak mau. Kalau kamu bagi dia 100,000 rupiah kerana dia suka minum bir, dia kata saya terima. Itu manusia. Jadi kena bagi dia masa dan luang. Yang kedua, manusia suka tunggu. Besok lusa macam menunda-nunda. Ya, Bante. Dan juga kemalasan. Ada. Malas itu ya Bante. Ya. Jadi salah satu daripadanya ialah kita doakan dia supaya dia berubah ataupun ikut kita ke wihara. Ya, karena memang kalau saya mengibaratkan begini Bante, dalam satu pohon mangga itu masih ada yang mentah, ada yang setengah matang, ada juga yang matang. Jadi kita tidak bisa mengharapkan yang setengah matang itu menjadi matang sekarang. Dia punya masanya seperti itu ya Bante ya. Jadi yang matang saja yang memang sudah siap untuk akan jatuh, siap untuk menerima. Ya. Jadi mungkin hanya sekedar info yang diterima oleh yang setengah matang ini baru sekedar info mungkin buat dia, pengetahuan saja ya Bante. Dia belum ke tahap praktis lagi. Jadi kita tidak boleh memaksa ya Bante. Kadang-kadang dengan amarah itu tadi kok gak berubah gitu ya Bante ya, kadang-kadang ya Bante ya. Tidak sabar. Tidak digalakkan memaksa. Ya, tidak untuk memaksa ya Bante. Ya, dalam konsep dalam agama Buddha itu tadi ya Bante ya, berarti ya. Konsepnya seperti itu ya Bante. Kalau mengenai yang hukum sebab akibat atau hukum karma, terus kemudian ada hukum perubahan atau hukum ketidakabadian, itu masuk di dalam mana itu Bante? Hukum-hukum alam ini, hukum-hukum semesta ini. Dalam agama Buddha kita ada karma. Kita berbeda daripada agama lain yang kalau kita tidak menunaikan sesuatu itu atau kita membuat kesalahan, Tuhan akan hukum. Tapi dalam ajaran Sang Buddha, sesiapa pun tidak boleh hukum kita. Betul. Yang akan menghadapi
perbuatan yang jahat tadi atau perbuatan yang baik tadi adalah kita sendiri. Kita sendiri. Ya, kalau kita telah buat jahat, kita akan hadapi penderitaan. Kalau kita buat baik, kita akan menerima kebaikan. Itu bukan bukan ditentukan oleh lain-lain makhluk. Makhluk yang lain. Jadi sebenarnya adalah hukum. Kalau yang saya pelajari berarti hukum karma itu kan hukum karya atau hukum sebab akibat. Ini mungkin ada term agama lain yang karma ini katanya dari orang tua kita seperti itu loh Bante, jatuhnya nanti ke anaknya, padahal kan kita sendiri ya Bante yang akan menuai ya, apa yang sudah kita tanam itu tadi kan Bante. Ya. Pengertiannya. Bukan dari lain-lain sumber. Dari orang lain ya Bante. Lain-lain sumber ya. Hanya diri kita sendiri. Dan karma ini ada kalau kita tidak faham, banyak orang umat yang fikir yang semua itu karma, bukan. Apa itu karma yang boleh memberi keputusan, membawa keputusan itu. Karma yang boleh membawa keputusan ialah sesuatu yang kita lakukan dengan batin. Dalam bahasa Inggeris, intentional. We do it with intention. Kita tahu yang kita akan lakukan. Sesuatu yang kita tidak tahu dan berlaku, itu bukan karma. Seperti katakan kita bawa mobil, ya. Tiba-tiba anjing itu keluar. Kita langgar anjing itu. Itu tidak ada karma. Kita tidak akan dapat keputusan buruk dari melanggar anjing tadi dengan tidak sengaja. Bermakna tidak ada karma niat. Tidak ada niatan betul, dalam. ya, tidak ada niat. Jadi karma akan mengambil tempatnya apa sesuatu yang kita buat itu ada niat, dengan ketahuan kita sendiri. Ya. Itu karma. Ya, itu karma. Tapi ketika anjing itu tertabrak oleh mobil kita Bante, itu juga mungkin karma masa lampau. Sesuatu yang terjadi. Bukan semua ya, bisa terjadi bukan semua. Kita tidak mau salah paham, oh ini karma dia dulu yang lampau, sekarang saya langgar dia. Dulu pernah menabrak saya. Kadang-kadang kan orang tidak. Itu kondisi. Suatu kondisi ya. Suatu kondisi, bukan semua karma. Ya. Bante, pertanyaan yang berikutnya Bante, metode apa yang digunakan agar seseorang mengerti akan Dhamma? Banyak metode yang boleh digunakan, seperti sekarang cara television. Ya, dari cari television, sesiapa yang menonton Dhamma TV, dia akan dapat panduan daripada ajaran Dhamma tadi. Yang metode yang lain ialah pergi ke wihara, tanya pada biku ataupun ikut syarahan-syarahan Dhamma. Itu metode supaya mengerti. Berdiskusi, bertanya, khusus. Diskusi, ya. Yang penting bukan menghadiri ya. Yang penting bertanya. Begitu juga dalam sekolah. Lagi banyak murid itu bertanya, lagi banyak dia faham. Begitu juga. Jangan malu-malu atau segan-segan, tapi bertanya dengan biku. Jadi memang ingin tahu bagaimana mencari kebenaran itu ya Bante. Aktif bertanya, aktif untuk, karena ini adalah bentuk tanggung jawab sebenarnya dari diri pribadi kita.
banyak orang juga malu bertanya, malas bertanya, Bante. Bukan malas, Apa? tapi untuk macam semalam saya beri carahan di sini. Wanita hanya satu yang tanya, yang lain tidak berani tanya. Tidak berani. Ya, segan atau malu, saya pun tidak tahu. Jadi kalau begitu, dia boleh berada di sini 4 tahun. Tapi tanpa bertanya, dia akan balik kosong. Dia datang kosong, balik pun kosong. Kosong. Kerana tidak bertanya. Ya. Apa kita harus dengan sabar memberikan ruang? Bukan, maknanya bisa bertanya, jangan malu, jangan segan. Itu untuk seseorang mengerti akan Dhamma tadi. Ya. Ya. Tapi kadang-kadang Bante tidak ada yang ditanyakan. Apa itu? Dia tidak ada yang ditanyakan. Memang tidak ada yang mau ditanyakan gitu. Apa dia memang tidak tahu? Kosong gitu Bante, kadang kosong Bante. Kemana selama itu? Memang ada, bukan semua orang berbeza ya. Iya, Ya. iya. Jadi orang sebagai ini tidak akan mendapat apa manfaat, melainkan bila keadaan bertukar. Ya. Keadaan bertukar, jadi dia mula bertanya atau mula mengambil tindakan memahami Dhamma itu. Ya. Sebenarnya dari peristiwa atau kejadian kehidupan sehari-hari ini loh ya bisa menimbulkan pengertian, atau mungkin melihat semut sedang berjalan, kadang-kadang timbul semut dalam kebersamaan. Bukan sahaja di wihara, Di di mana? luar pun, Di di mana-mana. mana-mana juga. Ya, di mana-mana Bante, di mana-mana. Dhamma itu sentiasa berlaku. Hanya kita dapat menangkap atau memahami, oh ini Dhamma. Ya. 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 Mengapa kita harus mengerti akan Dhamma Bante? Begitu juga soalan mengapa kita mesti ke sekolah. Sebab-sebab kita ke sekolah ialah untuk pelajaran, untuk mendapat kerja, untuk kebahagiaan hidup. Begitu juga dengan Dhamma. Ya. Kita harus mengerti Dhamma supaya apa yang kita buat itu tidak salah. Ya, tidak salah. Dan pada akhirnya selagi kita tidak buat bukan saja perbuatan, percakapan, pemikiran yang salah, kita tidak akan ditimpa duka. Ya, mesti mengerti. Macam saya cakap tadi, belajar, mengerti, paham. Mengerti dan paham ya, Bante. Paham. Ada proses sebenarnya dari 4 proses tadi. 4 proses tadi ya Bante. Ya. Ya. Lebih susah mana Bante? Mengerti akan Dhamma atau mempraktekkan Dhamma? Kedua-dua. Susah deh. Sulit Kedua-dua. tapi bukannya tidak mungkin ya Bante. Kedua-dua je pun susah ya. Ya, bagi pengalaman biku, saya telah menghadiri syarahan-syarahan ke wihara tiap-tiap hari Jumaat, dengar taklimat Dhamma. Tetapi saya tidak mengerti selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Jadi selepas saya menjadi biku, saya mengambil tindakan dan masa betul-betul mengerti apa yang ditulis di dalam buku itu. Apa yang dia. Selepas itu tengok 30 tahun bukannya senang ya. Ya. 30 tahun adalah satu masa yang panjang. Panjang.
yang kita tidak sedari selepas menjadi biku. Bukan itu satu kesusahan. Dan begitu juga dengan praktik tadi, ya. Sesuatu yang kita tidak faham dan jika dipraktis pun tidak memberi apa-apa keputusan. Dan juga kita kehendakkan keadaan, bukan semua keadaan boleh memberi kita Pengalaman? bukan masa untuk mempraktiskan. Selalu bila tanya ada meditasi, tidak ada masa biku. Tidak ada masa biku. Jadi dia tidak ada keadaan untuk dia berpraktis. Ya. Tapi kesusahannya sama, lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Ya. Susah untuk betul-betul mengerti dan susah untuk betul-betul mempraktiskan. Ya. Sebenarnya apa sebenarnya tujuan untuk mengerti dan mempraktekkan Dhamma ini? Tujuannya apa, Bante? Sebagai contoh ya, Achan Cha dari Thailand. Ya. Ramai umat Buddhis yang baca buku. Ada baca 10, ada baca 100, ada baca beratus. Tapi sama ada dia mengerti atau tidak. Ya. Itu satu perkataan. Ya. Seperti saya kata, Sang Buddha kata, jangan buat jahat, buat baik dan sucikan batin. Ya. Berapa orang yang mengerti? Tapi belum memahami. Belum memahami. Baru mengerti. Ya. Jadi betul. seperti Achan Cha kata, tidak guna kita baca banyak buku dan tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, macam mana kita nak praktiskan dengan betul? Betul. Dia kata hanya lihat pada batin. Itu saja you kena belajar. Ya. Mengapa hanya lihat pada batin? Pasal dari batin ini bila kita sentiasa melihat, kita tidak akan buat salah. Ya. Itu sudah. Sedang melihat ke batin ini dengan meditasi tadi ya, Bante? Selain daripada duduk meditasi untuk mensucikan batin tadi, kita harus mindful ya, sentiasa tahu yang apa kita buat dalam pemikiran, dalam percakapan dan dalam perbuatan. Pemikiran pun ada pemikiran jahat. Ya. Kalau tidak diawasi, Betul. Kalau kita benci itu orang, pemikiran kita kata kita benci dia. Nanti dalam 2 minit kemudian datang balik benci lagi, bertambah-tambah. Tapi dengan ada awasi ni tadi, mindfulness, sepatutnya saya tidak boleh benci kan orang ini, tapi kasihan pada dia. Jadi kita jadikan kebencian itu pada kasihan dengan adanya mindfulness, adanya awasi. Ya. Dan manfaat apa yang kita dapatkan? Manfaat apa yang kita dapatkan dalam mempelajari dan mempraktekkan Dhamma, Bante? Banyak manfaat ya. Okey. Saya tidak mahu bagi contoh-contoh lain, tapi mengikut pengalaman saya. Ya. Tahun 1970, masa saya mengaji untuk periksa dan saya kurang tidur sambil batin saya tidak boleh berehat. Dan kerana saya tidak boleh berehat, batin tidak boleh berehat, saya tidak boleh tidur. Dan kerana tidak cukup tidur, kepala saya sakit, bukan pening ya, sakit. Selama 1 tahun.
Jadi saya jumpa doktor, dia bagi obat tidur. Itu narkotik. Kalau boleh menjadi ketagihan. Betul. Kerana saya ke wihara di Kuala Lumpur dan di sana ada ajar meditasi. Saya belajari meditasi itu. Dan dalam 1 bulan saya boleh tidur. Dan kepala sakit saya hilang dalam 1 bulan. Jadi saya tidak ketagih pada tidak mengkonsumsi obat tidur sampai sekarang. Itu maaf ada yang itu. Lagi satu, dia kalau kita sentiasa meditasi, kesehatan kita lebih seimbang. Kita akan mendapat kesehatan. Yang kita tidak mudah marah. Kita mudah menghadapi semua cabaran ataupun problem dalam hidup dengan tenang. Dan boleh mengatasinya dengan confident. Dan lagi satu, kalau seseorang itu telah meditasi ke tahap yang begitu tinggi, dia akan tahu apa yang buruk itu akan berlaku pada dia. Dia akan tahu. Itu manfaat dia. Nah, itu tadi bagaimana kita mengetahui dhamma yang kita praktekkan itu sudah benar, Bante. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari keputusan. Dari keputusan itu makna sebelum saya praktiskan dhamma ini, kehidupan saya tidak begitu sempurna. Sentiasa ada halangan. Dan selepas mempraktiskan dhamma tadi, saya dapati ia lebih sempurna. Walaupun bukan 100%. Begitu juga dengan biku. Selagi kita ada praktiskan, tidak abaikan, seperti macam semalam, dari Surabaya ke sini, ada mobil yang bawa saya kemari. Itu kerana saya ada dalam praktis pada satu sahab yang barang tu akan datang sendiri gitu. Sendiri. Sesuai dengan apa yang kita mau, kita minta itu tadi. Kita ingin, kita butuhkan. Walaupun kita tidak minta, sudah banyak telefon travel, tetapi tiba-tiba dia dapat satu telefon kata, besok Bante akan di airport dan ada driver balik kosong. Itu yang saya maknakan. Dengan ini saya tahu bahawa yang saya praktiskan itu lebih kurang betul. Jadi dimudahkanlah segala urusan itu, lancar gitu ya Bante. Mudah, segalanya lancar, menjadi mudah, lancar. Mudah, tidak tersendat-sendat ya Bante. Betul. Itu juga saya alami ini dalam sebagai seorang contoh ya. Tapi bukan satu barang yang mesti kita agung-agungkan. Betul Bante. Itu salah satu yang kita bisa lihat ya, ternyata semuanya. Dan banyak lagi yang kita tidak. Betul. Bante, waktu kita sudah tinggal 3 menit lagi. Bante bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi ini Bante, tentang hidup dalam dhamma Bante. Hidup dalam dhamma ialah dana, sila, bhavana. Ini 3 tidak boleh dilepaskan ya. Hidup dalam dhamma. Kita boleh melihat keputusan apabila kehidupan kita itu berdamping dengan dhamma. Bermakna
hidup kita itu lebih lancar, lebih sempurna. Ya. Ya, barang-barang yang apa yang kita nak buat akan Mudah, mudah ya. terjadi. Ya. Sudah terjadi. Dan hidup dalam dhamma, lain barang kita boleh lepaskan. Kita boleh lepaskan harta benda kita. Kita boleh lepaskan kecantikan kita. Kita boleh lepaskan kekuatan kita sebagai seorang pemuda atau seorang yang muda. Tetapi jangan sekali-sekali melepaskan ini tiratana, ajarannya dan praktiskannya, yaitu Buddha Dhamma Sangha. Ya, ya. Begitu Bante. Baik, terima kasih Sama-sama. Bante atas penjelasannya pada malam hari ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita belajar banyak pada malam hari ini dari seorang biku yang pernah mengalami kehidupan berumah tangga dan beliau memutuskan untuk menjadi seorang biku, dan tentunya banyak praktek-praktek di dalam kehidupannya yang membuat beliau menjadi seseorang yang menjadi lebih sadar, lebih bijaksana di dalam bagaimana menghidupi menjalani kehidupan ini. Baik pemirsa, Anda belajar, saya juga belajar pada malam hari ini, dan tentunya saya ucapkan, saya Satna Dewi beserta seluruh kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda pada malam hari ini, dan kata kunci kita adalah mind is not everything but everything is from mind. So manage your mind. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.